Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi lanjutan mengenai aplikasi turunan. Sebelumnya, saya ingin menyapa semua siswa kelas 11 MIPA 3, MIPA 4, MIPA 5. Khusus saya buat video ini sebagai bentuk tanggung jawab bahwa tidak perlu selalu tugas, tetapi juga bisa materi yang saya jelaskan secara langsung di video ini. Ya, beberapa pekan yang lalu saya sudah memberi tugas buat kalian tentang gradien. Kenapa bisa dikerjakan dengan menggunakan turunan? Saya sudah mengecek jawaban kalian. Saya apresiasi kepada seluruh siswa yang sudah mengerjakan dengan baik dan maksimal. Rata-rata sudah mendekati benar. Nah, di video ini saya akan jelaskan biar jawaban kalian bisa dicek apakah sudah benar-benar pas atau masih belum lengkap. Tapi, walau bagaimanapun, yang penting saya ingin melihat usaha kalian terlebih dahulu, setidaknya ada materi yang dibaca sebelum mendengarkan penjelasan saya berikut ini. Oke, saya akan menjelaskan dengan video lewat aplikasi GeoGebra. Oke, kemarin pertanyaannya adalah kenapa gradien itu bisa dicari pakai turunan. Nah, sebelum di jenjang SMA, sudah pasti sudah pernah belajar tentang gradien. Gradien artinya kemiringan, ya kan? Nah, sekarang kita akan buat sebuah kurva. Kurvanya misalkan kita ketik di sini ya. Y sama dengan X kuadrat ya kurang 4X plus 3. Nah, ya kita close dulu. Nah, ini adalah kurva ya, kurva yang persamaannya adalah X kuadrat dikurang 4X plus 3. Nah, kalau seperti ini, kita akan mencoba membuat sebuah garis singgungnya, di mana kita pilih dulu titiknya. Misalkan kita buat titik dulu di sini. Ya, kita pilih titik 4,3. Nah, di sini titiknya ya. Titiknya di sini, kita akan buat garis singgung. Caranya adalah klik icon yang ini. Kemudian pilih garis singgung. Perintahnya adalah pilih titik kemudian fungsinya. Pilih titik kemudian fungsinya. Nah, oke, sudah terbentuk ya garis singgungnya. Dan ini kita ubah dulu bentuknya jadi persamaan Y sama dengan MX plus J. Masih ingat? Y sama dengan MX plus J. Itu pelajaran di SMP kelas 8 tentang persamaan garis. Nah, kita bikin seperti ini ya. Kalau di komputer ini, icon variabelnya pakai A, biasanya pakai M ya. MX plus C. Nah, kita klik. Nah, seperti itu. Dari sini, kalau kita membaca persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 4X kurang 13. Berarti ini M-nya, ini C-nya. M-nya adalah 4, berarti kemiringannya 4. Berarti garis ini tuh kemiringannya 4 di titik ini. Nah, sekarang gradien itu berbeda-beda. Kalau kamu geser-geser titik ini, nah, misalkan kamu tarik nanti geser ke sini titiknya, itu kemiringannya pasti berbeda. Ya, kita cek ya. Kita klik icon ini, kemiringan. Pilih garis. Ini ya. A ini kalau di GeoGebra maksudnya kemiringan ini M ya, biasanya kita tulis M kecil. Kemiringannya 4 ya kan? Ini 4 M-nya, maka kemiringannya juga 4. Kenapa 4? Nah, karena di sini titik singgungnya ada di 4,3. 4,3 di sini. Sebelumnya saya pengen mengingatkan ke kalian ya, soal tentang aplikasi turunan itu biasanya yang ditanyakan adalah apa sih persamaan garis singgung di titik tertentu. Nah, sekarang kita coba ubah-ubah titiknya, jangan di sini. Kita pindah ya. Kita klik ini, pilih pindah. Nah, kita akan geser. Nah, iya. Berubah nggak gradiennya? Berubah.
tadi awalnya berapa? 4 ya, sekarang 3,5. Positif ya kemiringannya. Nah, terus. Nah, kita pindah-pindah begini. Nah, kemiringannya kalau di sini, yang di kiri, itu negatif. Nah, oke. Sekarang tadi kita berada di posisi 4,3 ya. Nah, begini. Kenapa sih gradien itu bisa dihitung pakai turunan? Nah, sekarang kita akan coba melihat penjelasan yang sudah saya buat di sini. Nah, misalkan saya punya soal seperti ini, apa persamaan garis singgung kurva x kuadrat min 4x plus 3 di titik 4,3. Nah, ingat ya, saya pengen semua siswa saya tahu kalau ingin membuat sebuah persamaan, bentuknya adalah y kurang y1 sama dengan m dalam kurung x dikurang x1. Y1 dan x1 adalah titik yang diketahui pada soal. Dalam hal ini, di sini 4 itu adalah x1, 3 adalah y1. Yang belum diketahui adalah m-nya. Ya, kenapa di sini kalau kamu pakai alat GeoGebra, kamu pasti langsung tahu gradiennya 4. Ya, ini kan otomatis mesin ya. 4 di sininya ketemu langsung. Tapi sebelumnya saat ujian, kamu tidak mungkin bisa langsung tahu kemiringannya gimana. Nah, kita tahu ya, target kita adalah mencari gradiennya dulu. Gradien di titik 4 ini loh, di titik persis di titik 4 itu berapa, kayak gitu kan. Nah, kita dulu belajar di SMP mencari gradien adalah delta Y per delta X atau delta Fx sama aja dengan Y ya. Adalah perubahan Y per perubahan X. Berarti kalau kita mau cari kemiringan di titik 4, kita pilih satu lagi titik yang dekat dengan 4. Contohnya adalah di sini saya pilih X di sekitaran 4, misalkan 5. Berarti kita akan cari nilai X-nya sama dengan 5. Kalau diganti 5, berarti Y-nya berapa nih? Itu ya ganti 5 di sini ya, 5 kuadrat dikurang 4 kali 5 ditambah 3 hasilnya adalah 8. Nah, sekarang kalau 4 digantikan di sini X-nya jadi 4 kuadrat dikurang 4 dikali 4 ditambah 3 hasilnya 3. Nah, ingat rumus gradien adalah dulu di SMP belajar selisih Y per selisih X. Selisih Y-nya adalah kita pakai yang dekat dengan 4 yaitu angkanya 5. Tadi nilai fx-nya ketika diganti dengan 5x-nya maka diperoleh 8. Kalau fx untuk x-nya 4 kita peroleh hasilnya yaitu 3. Jadi 8 kurang 3 per ini selisih x-nya 1 ya. Kenapa 1? Yang ini selisih dari sini ke sini kan 1. 5 gradiennya. Loh, kok kalau kita ngitung manual gradiennya kok 5? Sementara di GeoGebra tadi kemiringannya 4. Kemiringannya 4 ya. Kok bisa beda? Nah, sekarang kita akan cari tahu kok bisa beda. Nah, kalau kita menghitung manual seperti ini, memang kita belum menemukan gradien yang pas. Ini belum akurat. Kenapa? Karena dari target kita adalah mencari persamaan garis di titik 4,3. Berarti kita harus cari gradien yang benar-benar pas di 4-nya. Nah, tapi yang kita pakai tadi adalah rentang dari 4 sampai 5. Itu selisihnya 1. Masih jauh ya dari 4 ke 5 selisihnya 1. Yuk kita coba pakai selisih yang lebih kecil sampai benar-benar dekat ke 4. Jadi gradiennya itu pas ukurannya. Di 4 itu berapa sih kemiringan di titik 4 itu? Maka kita persempitlah selisih X-nya. Tadi awalnya 5, sekarang kita perkecil jadi 4,5. Berarti selisihnya dari 4,5 ke 4 berapa? 0,5 ya. Nah, sekarang kita inputkan X-nya 4,5 ke soal. Berarti 4,5 kuadrat dikurang 4 dikali 4,5 ditambah 3, hasilnya adalah 5,25. Nah, sekarang jadi gradiennya nemu nih, gradiennya setelah kita persempit atau perkecil nilai X, selisih X-nya, yaitu hasil hitungannya tadi adalah 5,25 dikurang 3 per 0,5 hasilnya 4,5. Nah, sekarang gradiennya berubah nih. Yang awalnya 5, kemudian lebih sedikit sekarang hasilnya 4,5. Karena apa? Kita pakai selisihnya yang sedikit. Ya, nggak jauh. Kalau tadi 4 ke 5 masih jauh, selisihnya 1. Sekarang kita perkecil lagi. Jarak dari 4,5 ke 4 itu selisihnya 0,5. Masih gede. Kita coba deh pakai yang lebih kecil dari 4,5. Misalkan kita pakai X-nya 4,25. Nah, masukkan 4,25 ke soal sini.
Nah, 4,25 kuadrat dikurang 4 dikali 4,25 ditambah 3. Nih, hasilnya berapa? Nih, 4, sekian. Nah, sekarang kita hitung lagi gradiennya. Selisihnya sekarang antara X itu dikit banget nih. 4,25 kurang 4, 0,25. Ini kan kecil banget nih. 0,25 ini kan jarak yang sedikit banget, kecil banget. Nah, ketemulah gradiennya sekarang 4,25. Dari beberapa percobaan tadi, pertamanya 5, sekarang 4,5, kemudian sekarang 4,25. Nah, kalau kamu tebak, berarti gradiennya ini mendekati angka berapa sih? Nah, ternyata kalau kita estimasi atau mengira-ngira, pakai ukuran yang lebih kecil lagi dari 4,25, nanti akan diperoleh hasil M-nya itu semakin dekat ke 4. Nih, kalau di komputer kan auto dapat ya M-nya 4 gradiennya. Nah, sekarang ternyata kalau kita pakai rumus turunan, ya, itu akan lebih gampang banget. Nah, ini kan Y. Y-nya adalah X kuadrat dikurang 4X plus 3. Kamu pasti tahu turunannya ini berapa. Turunannya atau Y aksennya adalah 2X dikurang 4. Ya kan? 2-nya taruh depan, 2X pangkatnya kurangi 1. 2X dikurang 4. Nah, sekarang karena yang diminta gradien di titik 4,3, maka X-nya ini kamu ganti dengan 4. Jadi 2 kali 4 dikurang 4 adalah 8 kurang 4 sama dengan 4. Nah, sama kan sekarang dengan yang ada di GeoGebra. Ya, itu artinya bahwa mencari gradien paling simpelnya adalah dengan menggunakan turunan. Kenapa? Coba perhatikan gambar kita. Di sini ada gambar garis. Garis ini punya kemiringan. Ya, beda titik, kemiringannya juga beda nih. Berubah-berubah kan kemiringannya, kamu bisa lihat di sini. Di tab yang ini. Nah, nih berubah-berubah. Bahkan tandanya pun ada yang negatif kalau garisnya ada di sebelah kiri. Ya, ya. Nah, tadi pertama kali kita posisinya 4,3 di sini ya. 4,3 nih. Ibu tadi pakai jarak dari 4 ke 5. Nah, sekarang delta Y di sini A ya. A ini sebenarnya adalah perubahan Y. Perubahan Y dari 3 ke 7. 3 ke 7 selisihnya 4 ya. Ini kan awalnya selisihnya antar Y itu 4 atau delta Y-nya ini 4. Kemudian kita perkecil lagi. Kita perkecil. Nah, sekarang ininya berubah lebih sedikit, lebih kecil nilainya. Kita tarik lagi ke sini. Semakin kecil nilainya, ya nggak? Nah, semakin sedikit delta Y-nya. Ya nggak? Nah, semakin dia rendah nilainya, semakin mendekati 0. Kamu ingat nggak ini konsep apa sih? Nah, kemiringannya berapa? Sekarang garis ini. Garis singgung ini. Nah, kemiringannya saat di titik puncak gambar kurva ini ternyata kemiringannya tuh 0. Ya. Ya nggak? Terus kalau kamu bergerak ke sini, itu gradiennya negatif. Itu artinya bahwa di sini itu sebenarnya menggunakan konsep limit mendekati 0, ya nggak? Makanya gradien itu bisa dikerjakan pakai konsep turunan, karena dia nih semakin mendekati 0, kamu kalau mendengar kata pendekatan mendekati 0 itu identik dengan turunan. Nih ya, ternyata saat titik puncaknya di sini itu kemiringannya tidak ada angkanya alias 0 di sini ya. Nah, begitu. Itu makanya kenapa di buku-buku kalau ditanya soal tentang maksimum dan minimum itu biasanya menyelesaikannya pakai turunannya sama dengan 0. Kalau menghitung nilai maksimum dan minimum, mencari besar nilainya itu pakai turunan, bisa mendengankan 0. Nah, kemudian kemarin kamu belajar di mat wajib kan? Itu ada fungsi naik, ada fungsi turun. Nah, itu juga nyambungnya ke sini. Nah, sekarang kamu lihat gambar ini. Gambar ini kita bacanya dari kiri ke kanan ya. Dari sini ke kanan. Dari kiri ini itu turun namanya, fungsi turun ini. Garis ini turun ya. Ini namanya fungsi turun nih. Nah, fungsi turun. Jadi sepanjang ini. Kalau fungsi turun, kemiringannya kita lihat yuk. Kemiringannya negatif nih. Kalau fungsi turun untuk bentuk gambar yang seperti ini, berarti turunannya kurang dari 0, ya kan? Turunannya kurang dari 0. Kemiringannya kan turunan, kurang dari 0. Terus, nah, saat fungsi turun ini mendekati titik
kritis ini namanya ya, titik kritis. Titik kritis disebut juga dengan stasioner. Kalau dengar kata stasiun, ingat stasiun tempat berhenti ya. Artinya adalah saat fungsi turun, dia saat berubah bergerak ke sini, itu namanya mengalami fase stasioner. Stasioner ada yang minimum, ada yang maksimum. Nah, dalam hal ini yang gambarnya Ibu buat adalah stasioner yang minimum. Nah, kemudian saat bergerak, titik ini berubah posisinya. Nah, ini namanya fungsi naik. Nah, kalau fungsi naik, f-aksennya itu lebih dari 0 untuk gambar kurva yang seperti ini. Nanti kalau kamu pakai kurva yang gambarnya terbalik seperti ini, alias nanti stasionernya pasti maksimum, ya, karena dia puncaknya seperti gunung, gambarnya, maksud Ibu. Gitu. Jadi, kesimpulannya adalah saat belajar tentang persamaan garis singgung, kamu ingat gradien itu bisa dihitung pakai turunan. Daripada kamu harus mencoba seperti ini kan prosesnya panjang ya. Ya, dari tadi kita menggunakan konsep mendekati nol artinya dia harus benar-benar pas ukurannya di titik 4 tadi. Target kita tadi adalah menghitung kemiringan garis ini, garis yang bergerak-gerak ini saat di titik 4,3 tadi. Nah, kemiringannya berapa sih? Oh, ternyata kemiringannya 4. Padahal kalau kita hitung pakai rumus gradien dulu waktu di SMP tadi kemiringannya malah dapat 5. Itu kenapa? Karena dari 4 ke 5 itu jaraknya kan masih jauh. 1 jaraknya. Tapi kalau kamu perkecil 1 ini, misalkan jadi 0,5, 0,25, 0,00005, itu pas banget mendekati sini, itu benar-benar pas ukuran gradien atau kemiringan garisnya berapa. Makanya dipakailah konsep turunan. Jadi seperti itu, ya. Kemudian kalau kamu ditanya nilai maksimum dan nilai minimum, nah seperti ini, kamu bisa pakai konsep turunan ini, ya. Kemiringannya 0. Kalau mencari titik maksimum atau titik minimum bisa pakai turunan sama dengan 0 karena di sini ya, dasarnya dari sini. Nah, itulah salah satu bagian dari aplikasi turunan. Untuk contoh-contoh soal kita akan pelajari di video berikutnya. Kalau mau bertanya, silakan tanya di kolom komentar. Semoga semua dalam keadaan sehat. Sampai jumpa kembali di pelajaran berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.